Selamat pagi siswa-siswi kami seluruhnya. Pagi, Bu. Apa kabar kalian pagi hari ini? Sehat, Bu. Baik, apakah kalian sudah makan, sudah minum dari rumah masing-masing? Sudah, Bu. Baik, maka gunakanlah energi itu untuk mengikuti semua pembelajaran yang akan diberikan oleh Bapak Ibu Guru pada hari ini. Siap? Siap, Bu. Semangat ya! Semangat, Bu. Karena tadi sudah sarapan. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, apakah tadi siswa-siswi kami sudah berdoa? Sudah, Bu. Belum. Baik, siapa yang memimpin kita ke dalam doa? Baik, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Silakan dengarkan namanya. Andika, izin. Andi Putrawau, Hadir, Bu. Aprianus, Nura, Dewi Kartina, hadir Bu. Baik, kalian semua hadir ya pada hari ini. Maka kalian pertahankan kedisiplinan kalian untuk hadir di sekolah karena ini merupakan salah satu penilaian oleh Bapak Ibu Guru untuk memberikan nilai kalian di akhir semester nanti. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai baik, rencana usaha kecil dan menengah. Masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Apa? Tentang pegadaian, kemudian perasuransian. Masih ingat? Baik. Sekarang kita masuk di rencana usaha kecil dan menengah. Siswa-siswi kami pernah mendengar apa itu rencana usaha kecil dan menengah? Baik, siapa yang bisa menjawab apa itu rencana usaha kecil dan menengah? Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Ibu, yaitu apa itu rencana usaha? Menurut saya, rencana usaha adalah suatu perencanaan berdasarkan penelitian dan analisis cermat tentang tindakan-tindakan, langkah-langkah, kebijakan, jalan keluar dari pengoperasian usaha yang dilakukan agar usaha yang dijalankan dapat mencapai hasil-hasil yang ditargetkan. Baik, jawaban yang sangat bagus. Berikan aplaus untuk. Baik, apakah masih ada yang bisa menjawab pertanyaan apa itu rencana usaha? Baik, silakan Faisal. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Apa itu rencana usaha? Perencanaan usaha adalah tindakan atau langkah-langkah yang akan dilakukan ketika akan memulai sebuah bisnis atau usaha. Dalam menjalankannya, para pelaku usaha membutuhkan komponen perencanaan yang tepat agar bisnis dapat dijalankan dengan baik. Baik, jawaban yang sangat bagus. Berikan aplaus untuk. Baik, kita akan membahas apa itu rencana usaha. Di sini sudah bisa siswa-siswi kami melihat apa itu pengertian dari rencana usaha? Sudah, Bu. Oke, seperti yang teman-teman kalian jelaskan tadi, rencana usaha itu penelitian, analisis cermat tentang tindakan-tindakan. Nah, bisa kita artikan bahwa rencana usaha itu sebelum kita membuat sebuah usaha, kita perlu melakukan yang namanya perencanaan. Nah, kita melihat apakah yang akan kita lakukan di dalam usaha
kemudian dia yang memiliki usaha, kemudian dia menginvestasikan misalnya uangnya atau surat-surat berharganya untuk supaya dia bisa membuka sebuah usaha. Kemudian ada yang namanya kreditur. Nah, apa itu kreditur? Ini juga termasuk pihak yang berkepentingan dengan rencana usaha. Tadi pemilik usaha itu investor, kemudian kreditur. Nah, kreditur ini pihak yang misalnya seorang investor tadi ini dia membuka sebuah usaha, namun karena dananya kekurangan, kemudian dia membutuhkan tambahan dana untuk membuka sebuah usahanya, maka dia membutuhkan yang namanya kreditur. Nah, pasti siswa-siswi kami bertanya, apa itu kreditur? Nah, kreditur ini adalah orang atau lembaga atau bisa juga individu atau kelompok yang memberikan seperti bantuan dana, tapi ini bukan bantuan secara cuma-cuma, tetapi seperti pasti dikembalikan oleh si pemilik usaha tadi atau investor kepada kreditur. Misalnya seperti dia membantu kepada misalnya sejenis dia membuka sebuah perusahaan, kemudian karena dananya kekurangan atau uangnya kurang, maka dia minta bantu kepada kreditur untuk menambah dana yang dibutuhkan oleh sejenis ini. Namun sejenis tetap membayar atau mengembalikan uang itu nanti kepada kreditur ketika dia sudah mendapatkan keuntungan atau mendapatkan laba atau keuntungan dari perusahaannya tersebut. Baik, sekarang kita masuk di pihak manajemen perusahaan. Nah, apa itu pihak manajemen perusahaan? Pihak manajemen perusahaan ini orang yang bekerja di dalam perusahaan itu dia yang memanajemen perusahaan tersebut. Misalnya apa saja yang mereka lakukan dalam perusahaan itu. Misalnya sebuah perusahaan konveksi atau apa. Nah, misalnya dalam konveksi itu pihak manajemen dia memanajemen, mereka yang memanajemen apa. Misalnya karyawan yang bekerja di perusahaan itu cocoknya karyawan ini bekerja di mana ya, sesuai dengan skill yang dia punya, sesuai dengan kemampuan yang dia punya. Kemudian cocoknya karyawan yang ini cocoknya bekerja di mana ya, bagusnya dia yang cocok di tempat untuk yang memotong kain atau menjahit atau nge-packing barang, begitu. Sampai sini paham? Paham. Baik, kita lanjutkan. Ada di sini tujuan pembuatan rencana usaha. Bisa dilihat? Bisa, Bu. Nah, dijelaskan bahwa tujuan pembuatan rencana ini untuk mencegah kerugian pada masa mendatang, keuntungan dan lain sebagainya. Ya? Iya, Bu. Nah, dengan adanya rencana usaha, karena kita sebelum memulaikan usaha kita sudah membuat yang namanya rencana usaha, maka misalnya suatu saat perusahaan kita bangkrut, maka kita bisa mengetahui pada saat bangkrut, misalnya lagi rugi-ruginya perusahaan kita atau lagi turun-turunnya, maka kita bisa memikirkan, karena kita sudah membuat yang namanya perencanaan, kita bisa memikirkan, oh jadi karena saya sudah membuat perencanaan, ini yang akan saya lakukan karena perusahaan saya sedang bangkrut, karena sudah ada bayangan dari awal pada saat dia membuat rencana usaha. Misalnya kan perusahaannya bangkrut, misalnya karena tadi konveksi baju. Nah, misalnya perusahaannya bangkrut karena apa? Misalnya karena jarang orang yang ingin memesan atau membuat baju di konveksi tersebut. Misalnya karena jahitannya kurang rapi, kemudian pelayanannya tidak bagus. Nah, seperti itu termasuk salah satu faktor yang membuat perusahaan kita itu menurun, karena pelayanan kalau tidak bagus maka para konsumen tidak akan mau lagi datang ke tempat kita untuk membeli atau memesan baju di konveksi kita tersebut. Baik, itu tujuan dari pembuatan rencana usaha. Sudah mengerti ya, supaya kita bisa mengetahui apa hal yang kita lakukan ketika misalnya perusahaan kita bangkrut atau lagi rugi. Kemudian ada tahap-tahap pembuatan rencana usaha. Yang pertama, penemuan gagasan atau ide. Bisa lihat? Nah, penemuan gagasan atau ide. Nah, di saat kita membuat sebuah rencana
ide ini seperti apa? Misalnya, kita melihat di Kecamatan Denagawa ini kita mau membuka sebuah usaha. Nah, kita melihat peluang apa yang besar di Kecamatan Denagawa ini. Misalnya, kamu mau membuka sebuah usaha. Nah, kamu harus mengetahui yang namanya peluang. Peluang ini misalnya di sini kekurangan apa ya? Atau di sini usaha yang masih belum banyak apa ya? Misalnya kan, yang usaha yang masih belum banyak contohnya seperti memproduksi makanan atau memproduksi keripik pisang misalnya. Itu contohnya. Oh, jadi ini peluangnya besar, saya mau membuka usaha ini karena sudah ada alasan yang lebih jelas. Kemudian tahap penelitian rencana usaha. Nah, setelah kita menemukan ide atau peluang yang kita dapatkan, tadi kita sudah menemukan yaitu membuat keripik pisang, memproduksi keripik pisang. Kemudian tahap penelitian rencana. Kita meneliti rencana kita itu bagus enggak ya? Cocok enggak ya kalau misalnya saya membuat usaha ini di Kecamatan Denagawa ini? Apakah misalnya nanti saya sudah membuka usaha ini, apakah usaha saya akan maju atau tidak? Seperti itu. Kemudian tahap evaluasi rencana usaha. Nah, setelah kita meneliti tadi, kita mengevaluasi rencana usaha kita ini tadi apakah layak atau tidak. Ya, kalau saya membuka usaha ini, kemudian ada tahap pengurutan rencana yang wajar. Nah, misalnya tadi kan kita sudah ada opsi, misalnya ada dua opsi kita membuat pilihan rencana usaha kita tadi mau memproduksi keripik pisang atau mau konveksi. Nah, misalnya karena ada dua opsi, maka kita mengurutkan rencana kita ini wajar atau tidak. Misalnya kita memikirkan apakah, misalnya kalau saya mau konveksi, apakah tidak tidak maju atau bagaimana? Misalnya kalau tahap rencana pelaksanaan. Nah, tahap rencana pelaksanaan berarti kalau misalnya tadi sudah fix, pertama kita menemukan ide apakah kita membuat keripik pisang atau konveksi tadi, maka misalnya kita memilih keripik pisang, membuat usaha keripik pisang, kemudian kita meneliti, kemudian kita mengevaluasi, kemudian mengurutkan rencana kita tadi ini. Karena tadi sudah ada dua pilihan opsi, maka misalnya kita memilih memproduksi keripik pisang, maka kita memilih. Kemudian yang kelima itu tahap rencana pelaksanaan. Nah, tahap rencana pelaksanaan ini berarti sudah fix. Misalnya kita tadi memilih memproduksi keripik pisang, maka ini kita sudah merancang pelaksanaannya. Itu yang dimaksud dengan tahap rencana pelaksanaan. Kemudian yang terakhir itu tahap pelaksanaan rencana usaha. Nah, ini yang paling terakhir yang akan kita lakukan, yaitu melakukan semua rencana usaha yang kita rencanakan dari awal sampai akhir. Maka kita memulainya dari awal untuk melakukan atau melaksanakan usaha tersebut. Baik, sampai sini bisa mengerti? Baik, kita lanjutkan. Aspek dalam merencana usaha. Ada yang pertama itu adalah aspek pemasaran. Nah, kita sering produksi yang namanya keripik pisang. Kita memproduksi satu keripik pisang, kita pasti sudah memperhitungkan berapa biaya yang kita habiskan untuk memproduksi misalnya satu box atau satu tempat keripik pisang tersebut. Misalnya, kita menghabiskan biaya untuk memproduksi keripik pisang itu sebesar Rp10.000 misalnya. Kemudian kita memasarkan produk tersebut tidak Rp10.000, iya kan? Karena kita seorang pengusaha, maka kita mengambil keuntungan dari selisih harga produk keripik pisang kita tadi. Maka kita tidak mungkin memproduksinya juga harga produksinya semua Rp10.000, maka tidak mungkin kita menjualnya Rp10.000. Bisa kita menjualnya misalnya Rp12.000, Rp15.000 dan lain segala macam. Nah, aspek pemasaran ini yang maksudnya kita tadi sudah memproduksi keripik pisang, kemudian kita memasarkan. Misalnya kita memasarkan di pasar atau kita mendistribusikannya kepada toko-toko yang sudah berlangganan dengan kita dan lain sebagainya. Misalnya kita di aspek pemasaran ini, misalnya ada perusahaan yang sama-sama memproduksi keripik pisang sama
12.000. Karena kalau misalnya kemahalan, maka konsumen juga tidak akan mau membeli. Karena misalnya si Enifani dia melihat si Aniati memproduksi keripik pisang, kemudian si Judis juga memproduksi keripik pisang. Nah, si Enifani ini pergi untuk membeli atau dia membandingkan harga. Pertama dia menanya kepada si Aniati, berapa satu box keripik pisangmu ya Aniati? Kemudian dia bilang 13.000. Oh ya udah, nanti ya saya kembali ke sini, saya tanya dulu. Saatnya saya mau beli ke sebelah. Kemudian dia datang kepada si Judis, berapa satu box keripik pisang? Katanya 12.000. Oh berarti dia membeli sama si Judis ya kan? Karena ada selisih harga 1.000. Kemudian pasti karena si Enifani sudah tahu mana yang lebih murah, sedangkan produknya sama, rasanya juga sama, cuman penjualnya yang berbeda. Jadi dia bisa melihat dan dia bisa membandingkan. Kemudian pasti setiap dia bertemu sama teman-temannya, dia akan menceritakan hal tersebut. Pasti dia bilang, oh jangan kalian beli sama si Aniati, dia kemahalan menjual masih 13.000, lebih baik beli sama si Judis saja, cuma 12.000, ya kan? Karena kita juga pasti melihat yang murah, meskipun ada perbandingan dari antara yang lebih murah dan mana yang mahal. Karena misalnya meskipun dia lebih murah atau kualitasnya bagus, maka kita tetap membeli. Karena misalnya juga murah, ada juga itu murah namun kualitasnya nggak bagus, maka juga kita tidak akan membeli. Tapi ini karena produknya sama, kualitasnya sama-sama, cuma berbeda harga, maka kita lebih memilih untuk membeli yang 12.000 tadi. Baik, aspek perilaku konsumen ini apa? Kita sebagai orang yang ingin membuka usaha, orang yang memiliki usaha, kita harus mengetahui aspek perilaku konsumen itu apa. Aspek perilaku konsumen itu apa? Kita harus mengetahui konsumen membutuhkannya apa. Kita harus tahu selera konsumen itu apa. Misalnya kan, kita tadi sudah membuat keripik pisang. Nah, kita harus tahu konsumen itu lebih suka rasa apa ya, lebih suka yang seperti apa. Misalnya kita sudah memproduksi keripik pisang dengan rasa balado, rasa original, strawberry, coklat dan lain sebagainya. Nah, dengan memproduksi itu kita pasti tahu mana yang lebih disukai oleh konsumen, karena kita lebih tahu mana yang cepat habis atau cepat laku. Maka kita bisa mengetahui, oh jadi konsumen lebih sukanya rasa ini dan lain sebagainya. Oke, kemudian aspek sumber daya manusia. Nah, aspek sumber daya manusia ini apa? Aspek sumber daya manusia ini seperti orang-orang atau karyawan yang bekerja di dalam perusahaan itu. Itu termasuk sumber daya manusia yang ada di dalam perusahaan tersebut. Jadi orang-orang yang bekerja di dalam perusahaan tersebut, misalnya orang-orang yang memproduksi, membuat keripik pisang tadi, menggoreng, mempacking dan lain sebagainya. Kemudian aspek organisasi. Nah, di dalam sebuah perusahaan pasti ada yang namanya organisasi. Seperti contohnya saja seperti Bapak Ibu guru di kantor, ini termasuk organisasi ya kan? Karena ada pimpinan, ada bawahan dan lain sebagainya. Kemudian begitu juga di dalam sebuah perusahaan ada yang namanya aspek organisasi. Pasti ada CEO atau pemilik perusahaan tersebut, kemudian ada manajernya, ada karyawannya dan lain sebagainya. Kemudian ada aspek keuangan. Nah, aspek keuangan itu apa? Aspek keuangan ini seperti orang-orang atau pihak yang pekerjaannya menangani keuangan perusahaan tersebut. Misalnya bendahara, maka dia yang akan mengelola keuangan tersebut, dia yang akan mengetahui berapa uang masuk hari ini, berapa uang keluar, seperti itu. Kemudian aspek hukum. Nah, aspek hukum ini pasti kita sudah tahu. Misalnya di dalam sebuah pembuatan usaha, di saat kita membuat sebuah usaha, maka ada yang namanya aspek hukum seperti izin membuat usaha, ada seperti itu kan? Ada orang tuanya yang ada usaha di rumah? Ada. Nah, maka di setiap kita membuat usaha itu, kita harus mengurus surat izin usaha, kemudian misalnya pendapatan kita sudah bisa mencapai untuk membayar pajak, maka kita juga mengurus NPWP dan lain sebagainya, supaya kita tidak terkait dengan yang namanya hukum. Karena kalau misalnya kita tidak mengurus seperti itu, akan ditanya kepada
berarti sudah layak untuk kita jadikan sebagai sebuah usaha yang kita tetapkan untuk kedepannya. Baik, sekarang kita masuk ke bagian B. Bisa dilihat kewirausahaan. Baik, sebelum Ibu melanjutkan untuk menjelaskan materi kita, Ibu akan membagikan kelompok. Dari sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan 4. Bisa ya? Silakan dikerjakan. Kalau misalnya mau berdiskusi bisa digeser mejanya. Mulai dari sekarang. Kursinya aja yang digeser, jangan mejanya. Perhatikan video ini. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Nah, ada di sini watak dari wirausaha itu yaitu menanggapi saran dan kritik, inovatif dan kreatif, fleksibel dan lain sebagainya. Nah, seorang wirausaha dia harus bisa menanggapi saran-saran yang diberikan kepadanya, kemudian kritik-kritik yang diberikan kepadanya. Misalnya tadi dia membuat sebuah kritik, misalnya ada saran dari konsumen, misalnya bagusnya kamu menambahkan rasa seperti ini, atau bagusnya kamu membuat kemasannya seperti ini dan lain sebagainya. Kemudian ada yang terakhir, berpandangan jauh ke depan. Berarti dia sudah memikirkan misalnya usahanya itu 5 tahun ke depan akan seperti apa, seperti itu. Baik, kita akan lanjutkan ciri-ciri orang yang berjiwa kewirausahaan. Menurut Astamun, yang pertama mempunyai visi, kemudian kreatif, kemudian mampu melihat peluang, kemudian orientasi pada kepuasan konsumen, pelanggan, laba dan pertumbuhan. Nah, seorang wirausaha harus berorientasi pada kepuasan konsumen, berarti yang artinya dia harus membuat konsumen
kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, apa yang kamu amati dari video tersebut? Baik, kami dari kelompok 1 mengamati cara pembuatan rencana usaha atau tips dan cara menyusun sebuah rencana atau bisnis. Kedua, apa saja yang kamu peroleh dari video tersebut? Kami dari kelompok 1 memperoleh dari video tersebut adalah tentang cara menyusun rencana bisnis, mulai dari langkah-langkahnya dan tahap-tahap pembuatan rencana. Dari video tersebut dapat mempermudah kita bagaimana cara membuat sebuah rencana usaha dalam sebuah bisnis, sehingga dapat rencana tersebut dapat lebih efisien dan dapat mencapai hasil atau tercapainya sebuah target yang telah ditentukan. Ketiga, carilah apa saja tahap-tahap pembuatan rencana usaha. Kami telah mencari tahap-tahap dalam sebuah rencana tersebut, yaitu pertama, penemuan gagasan ide, yang artinya dalam sebuah rencana itu kita harus menemukan sebuah gagasan supaya kita dapat menjalankannya. Kedua, tahap penelitian rencana. Kita harus meneliti bagaimana rencana itu dijalankan. Ketiga, tahap evaluasi rencana, tahap pengurutan rencana yang wajar. Setelah kita menemukan gagasan dan penelitian rencana, maka kita harus mengevaluasi rencana tersebut supaya dapat kita urutkan sesuai rencana yang wajar. Keempat, tahap rencana pelaksana. Setelah kita mengevaluasi, maka kita merencanakan bagaimana melaksanakannya. Kelima, tahap pelaksanaan rencana usaha. Setelah kita merencanakan bagaimana melaksanakannya, maka kita juga menjalankannya sesuai rencana yang kita buat. Keempat, carilah siapa saja pihak-pihak yang berkepentingan dengan rencana usaha. Kami telah menganalisis siapa saja pihak-pihak yang berkepentingan dengan rencana usaha tersebut. Yang pertama, pemilik usaha atau investor. Seseorang yang memiliki usaha harus mempunyai rencana supaya dapat menjalankan sebuah usaha tersebut. Kedua, kreditur. Seorang kreditur menyusun sebuah rencana supaya dia tahu siapa saja yang dapat atau yang berhak dipinjamkan atau yang membutuhkan dana. Ketiga, pihak manajemen perusahaan. Hasil diskusi kami, terima kasih. Baik, hasil diskusi yang sangat bagus. Silakan beri aplaus. Baik, sekarang kelompok 2 sudah siap? Sudah. Baik, silakan presentasikan hasil diskusi kelompok. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaan pertama yaitu apa yang kamu amati dari video tersebut? Yang kami amati dari video tersebut adalah cara menyusun sebuah rencana atau bisnis. Dua, apa saja yang kami peroleh dari video tersebut? Yang kami peroleh dari video tersebut adalah tentang cara menyusun rencana bisnis, mulai dari langkah-langkahnya dan tahap-tahap pembuatan rencana bisnis. Dan video tersebut dapat mempermudah kita untuk membuat rencana usaha yang lebih efisien dan dapat mencapai hasil sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Tiga, carilah apa tujuan pembuatan rencana usaha. Tujuan pembuatan rencana usaha adalah untuk mencegah kerugian pada masa mendatang. Dengan membuat rencana usaha, setidaknya perusahaan mengetahui gambaran yang terjadi pada masa mendatang. 5. Carilah apa saja ciri-ciri wirausaha. Ciri-ciri wirausaha yang kami dapatkan adalah 1. Percaya diri, 2. Berorientasi pada tugas dan hasil, 3. Pengambilan risiko, 4. Berjiwa pemimpin, 5. Asli, dan 6. Berorientasi masa depan. Baik, hasil diskusi yang sangat bagus. Silakan berikan aplaus. Baik, sekarang kelompok 3 apakah sudah selesai? Satu orang saja. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kelompok 3 yang kami amati dari video tersebut adalah cara menyusun sebuah rencana atau bisnis. 2.
apa saja yang kamu peroleh dari video tersebut? Yang kami peroleh dari video tersebut adalah tentang cara menyusun rencana bisnis, mulai dari langkah-langkahnya dan tahap-tahap pembuatan rencana bisnis. Dari video tersebut dapat mempermudah kita untuk membuat rencana usaha yang lebih efisien dan dapat mencapai hasil atau sesuai dengan target yang sudah ditentukan. 3. Carilah apa perbedaan investor dan kreditur. Investor adalah orang yang melakukan investasi disebut investor. Investor merupakan sebuah istilah yang mengacu pada seseorang yang berinvestasi di perusahaan dengan harapan nilai nominal yang diberikan akan tumbuh. Sedangkan kreditur merupakan suatu badan usaha atau organisasi atau seseorang individu yang meminjamkan uang kepada badan usaha atau klien perorangan yang membutuhkan uang. Tujuan meminjam dana tersebut dapat digunakan untuk membangun usaha maupun investasi. Pemberi pinjaman atau kreditur ini memiliki sertifikat sebagai tanda bukti atau dokumen legal izin beroperasi. 4. Carilah apa yang dimaksud dengan kewirausahaan. Kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha dan kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi, dan produksi baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberi pelayanan yang lebih baik atau memperoleh keuntungan. Itulah hasil kerja kelompok kami. Baik, jawaban yang sangat bagus. Silakan berikan aplaus. Baik, apakah kelompok 4 sudah selesai? Baik, silakan dipresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Yaitu 1. Apa yang kamu amati dari video tersebut? Kami dari kelompok 4 yang kami amati dari video tersebut adalah cara menyusun sebuah rencana atau bisnis. Kedua, apa saja yang kamu peroleh dari video tersebut? Yang kami peroleh dari video tersebut adalah tentang cara menyusun rencana bisnis, mulai dari langkah-langkahnya dan tahap-tahap pembuatan rencana bisnis. Dari video tersebut dapat mempermudah kita untuk membuat rencana usaha yang lebih efisien dan dapat mencapai hasil atau sesuai dengan target yang sudah ditentukan. 4. Carilah apa pengertian dari rencana usaha. Rencana usaha adalah suatu perencanaan berdasarkan penelitian dan analisis cermat tentang tindakan-tindakan, langkah-langkah, kebijakan, jalan keluar dari pengoperasian usaha yang dilakukan agar usaha yang dijalankan dapat mencapai hasil yang ditegakkan. 4. Cari apa yang dimaksud dengan kewirausahaan. Kewirausahaan adalah gabungan dari kreativitas, inovasi, dan keberanian untuk menghadapi risiko yang dilakukan dengan cara kerja keras untuk membentuk dan menjalankan usaha baru. Inilah hasil dari kelompok. Baik, hasil diskusi yang sangat bagus. Silakan berikan aplaus. Baik, terima kasih sudah berdiskusi, sudah bekerja sama. Maka kita akan melanjutkan. Yang di belakang tolong dengarkan, nanti Ibu akan bertanya sama kalian. Silakan perhatikan. Dari semua materi yang Ibu jelaskan, mulai dari awal sampai mulai dari pembuatan rencana usaha dan kewirausahaan dan dari hasil diskusi kelompok
sebuah perencanaan usaha untuk membuat sebuah perusahaan. Maka kita di situ harus meneliti apa saja yang kita lakukan dalam perusahaan tersebut, yang akan kita buka tersebut. Misalnya seperti yang kita jelaskan tadi, misalnya kita membuka sebuah usaha promosi keripik pisang, maka kita harus menganalisis apa saja yang akan kita lakukan di dalam memproduksi atau membuka sebuah usaha tersebut. Seperti dalam video tadi sudah ada di situ, misalnya apa produk atau jasa yang akan kamu produksi, kemudian di mana kamu berikan tempat yang strategis untuk kamu dirikan sebagai tempat usaha tersebut. Maka misalnya kita membuka sebuah usaha, tidak mungkin kita membuka sebuah usaha di tempat yang sepi, ya. Karena tidak akan ada konsumen yang datang ke tempat yang sepi. Pasti kita membuka sebuah usaha di tempat yang ramai seperti di dalam pasar, di persimpangan dan lain sebagainya. Kemudian siapa target kita? Nah, kita harus menganalisis juga siapa target konsumen kita, siapa target kita di saat kita memasarkan produk kita karena sudah selesai kita produksi. Kemudian kita harus mengetahui, harus ada target kita, berapa pendapatan kita setelah kita memproduksi semua produk tersebut. Misalnya kita menargetkan kita memproduksi 100 box keripik pisang, maka kita harus menargetkan berapa keuntungan yang akan kita dapatkan di saat produk yang 100 box tadi habis terjual atau habis dipasarkan kepada konsumen dan lain sebagainya. Baik, sampai di sini bisa mengerti Suci bagaimana cara menganalisisnya? Apakah bagaimana kalau seorang pengusaha itu tidak hati-hati dalam meneliti sebuah rencana sehingga mendapatkan. Baik, seperti yang menjelaskan tadi, misalnya kalau kita tidak hati-hati dalam meneliti rencana usaha, maka bisa saja misalnya suatu saat perusahaan kita turun atau lagi bangkrut atau mengalami kerugian, maka kita tidak bisa melakukan yang namanya karena kita tidak hati-hati di saat membuat perencanaan usaha tadi. Maka misalnya perusahaan kita bangkrut, maka kita tidak bisa memikirkan apa yang akan kita lakukan ketika perusahaan kita lagi turun-turunnya atau lagi jatuh-jatuhnya atau lagi bangkrut seperti itu. Karena kita tidak melakukan atau menganalisis pembuatan rencana usaha dari awal tidak dengan baik, tidak sesuai dengan tahap-tahap yang sudah disediakan seperti itu. Baik, sudah bisa dimengerti Suci? Baik. Apakah masih ada pertanyaan? Masih ada? Baik, kalau tidak ada, Ibu yang akan bertanya. Silakan diperhatikan. Pertanyaan Ibu adalah apa yang dimaksud dengan kewirausahaan? Baik, silakan berdiri. Kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha dan kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi, dan produksi baru dengan meningkatkan efisien dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik atau memperoleh keuntungan. Baik, berikan aplaus untuk. Apakah masih ada yang bisa menjawab apa itu kewirausahaan? Baik, silakan. Menurut saya, kewirausahaan adalah gabungan dari kreativitas, inovasi, dan keberanian untuk menghadapi risiko yang dilakukan dengan cara kerja keras untuk membentuk dan menjalankan suatu usaha. Baik, jawaban yang sangat bagus. Baik. Jadi yang perlu kita ingat pada materi kita pada hari ini yang kita pelajari pada hari ini bahwa pada saat kita membuat
yang siswa-siswi kami jelaskan pada pertanyaan ibu tadi, apa itu dari pengertian dari kewirausahaan, yaitu pengertian kewirausahaan ini sebenarnya banyak sekali. Jadi kita bisa simpulkan bahwa kewirausahaan itu sebuah semangat, sikap, kemudian kreativitas, inovatif. Itu yang dimaksud dengan kewirausahaan, karena seorang wirausaha harus bersikap kreatif dan inovatif. Baik, sampai di sini sudah mengerti? Sudah. Baik, sudah ya, bisa diingat apa itu kewirausahaan dan bagaimana itu rencana usaha. Baik, berhubung les kita sudah mau berakhir, maka cukup sampai di sini pertemuan kita. Silakan baca-baca buku di rumah, silakan lebih belajar lebih banyak lagi di rumah. Cari buku-buku referensi yang berkaitan dengan rencana usaha, kewirausahaan, dan lain sebagainya. Kemudian silakan tunggu bapak ibu guru yang masuk di les berikutnya. Jangan keluar masuk kelas dan jangan ribut di dalam kelas. Sampai sini mengerti?